Nomor Seni Budaya, Nama Budaya. Saya Nia Rosyana dengan NPM 2041009 dari kelas 1 BUMN. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai perbuatan Brahmaviara atau 4 sifat luhur yang pernah saya praktekkan dalam pengalaman pribadi saya. Yang pertama yaitu metta atau cinta kasih. Metta sering juga dikenal dengan cinta kasih universal ataupun cinta kasih yang tanpa pamrih. Sesungguhnya setiap manusia mempunyai bibit cinta kasih di dalam dirinya masing-masing, sehingga tugas setiap manusia tinggal mengembangkan dan mengondisikannya. Jika sifat ini dikembangkan dengan baik, maka akan memperoleh kebahagiaan dan juga kedamaian universal. Perbuatan metta yang pernah saya praktekkan dalam pengalaman pribadi saya yaitu perbuatan metta pertama yang sering saya praktekkan yaitu mengucapkan kalimat Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, yang berarti mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia, baik itu makhluk hidup yang tampak maupun tak tampak, panjang ataupun pendek, besar ataupun kecil, makhluk hidup apapun juga tak tentu tanpa pengecualian. Semoga semuanya dapat hidup berbahagia. Dalam pengalaman pribadi saya, perbuatan metta kedua yang pernah saya praktekkan yaitu pelepasan makhluk hidup ikan dan burung dalam suatu kegiatan di vihara. Tujuan dari pelepasan makhluk hidup ini yaitu untuk mengharapkan mendapatkan pembebasan kepada mereka. Selanjutnya adalah sifat luhur yang kedua yaitu karuna atau kasih sayang. Karuna adalah sesuatu yang dapat menggetarkan hati ke arah rasa sedih bila mengetahui orang lain sedang menderita, atau kehendak untuk meringankan penderitaan orang lain. Coraknya yang paling menonjol adalah kecenderungan untuk menghilangkan penderitaan orang lain. Hati seseorang yang penuh kasih sayang adalah lebih halus daripada bunga. Ia tidak akan berhenti dan tidak puas sebelum dapat meringankan penderitaan orang lain. Perbuatan karuna pertama yang sering saya praktekkan yaitu setiap kali menemukan gelandangan di jalan, saya selalu merasakan kasihan terhadap mereka karena kehidupan mereka yang sangat terbatas dan juga berkegantungan, sehingga saya selalu berdana kepada mereka agar dapat meringankan kelaparan maupun penderitaan mereka. Perbuatan karuna kedua yang pernah saya praktekkan yaitu hati saya selalu merasakan kasihan terhadap makhluk hidup yang terakhir cacat, karena mereka akan hidup sangat menderita. Mereka tidak dapat melakukan aktivitas biasa seperti kita. Selain itu juga dapat menjadi sebuah hambatan bagi mereka dalam melakukan suatu hal. Selanjutnya adalah sifat luhur yang ketiga yaitu mudita atau simpati, yaitu perasaan bahagia melihat orang lain berbahagia atau perasaan gembira yang dapat menghilangkan iri hati. Mudita bukan hanya rasa simpati, tetapi juga sukacita yang mendalam dan tulus atas keberhasilan atau kesejahteraan yang dicapai oleh pihak lain. Perbuatan mudita pertama yang pernah saya praktekkan yaitu saya memberikan ucapan kegembiraan seperti selamat atau sejenisnya kepada lawan atas mengalahkan kami dan meraih juara dalam salah satu lomba basket. Ucapan kegembiraan itu saya ucapkan dengan hati yang ikhlas dan tanpa iri hati terhadap mereka. Perbuatan mudita kedua yang pernah saya rasakan yaitu turut merasakan berbahagia ketika keluarga, teman, ataupun orang di sekitar saya mendapatkan kebahagiaan. Karena ketika melihat mereka bahagia, secara otomatisnya suasana di sekitar akan juga merasakan bahagia. Selanjutnya adalah sifat luhur yang keempat yaitu UPK atau keseimbangan batin. Secara umum, UPK berarti memandang tanpa berpijak, yaitu tidak dengan kemelekatan ataupun keengganan, tidak terikat atau benci. Keseimbangan batin bukan merupakan sifat acuh tak acuh, tetapi lebih pada sifat keseimbangan sempurna atau batin yang seimbang di tengah-tengah semua fenomena perubahan kehidupan seperti pujian dan celaan, penderitaan dan kebahagiaan. Jadi intinya keseimbangan batin merupakan sifat bijaksana dalam menghadapi segala bentuk perubahan dan permasalahan yang dialami. Tidak melekat ketika mengalami kebahagiaan dan sebaliknya. Tidak terlalu dalam kesedihan, kesusahan, dan segala bentuk penderitaan lainnya. Perbuatan UPK pertama yang pernah saya lakukan adalah tidak sombong dan tidak
pamerkan ketika saya berhasil meraih sesuatu. Dan sebaliknya, saya juga tidak merasa sangat sedih ketika gagal dalam meraih sesuatu. Perbuatan UPK kedua yang sering saya praktekkan yaitu saya tidak membedakan agama, suku, ras, dan lainnya. Menurut saya semuanya adalah seimbang. Untuk menciptakan kedamaian maka kita harus tinggalkan sikap keegoisan kita. Inilah sifat atau keadaan batin luhur yang diajarkan Buddha, yang apabila dikembangkan dalam diri kita masing-masing akan dapat mengikis serta melenyapkan sifat-sifat buruk atau jahat seperti kebencian, keegoisan, iri hati, serta dapat menumbuhkan kesabaran dan kebijaksanaan hingga pada akhirnya tercapai kebahagiaan sejati, yaitu terbebasnya dari segala bentuk kekotoran batin. Dengan mengembangkan sifat luhur ini pula, maka kebijaksanaan akan berkembang dalam diri kita, sehingga kedamaian dan kebahagiaan akan diperolehnya. Inilah adalah video penjelasan mengenai perbuatan Brahma Viara atau 4 sifat luhur yang pernah saya praktekkan dalam pengalaman pribadi saya. Namo Sani Buddhaya, Namo Buddhaya.